Shalom Alaikum bersama Yosua Masih. Kalau bicara tentang dunia pelayanan, dunia agama, kayaknya kita sama-sama tahu aja lah ya Wak ya. Dunia pelayanan itu penuh dengan dark side, penuh dengan sisi gelap. Jangan kita pikir kita masuk ke dalam dunia pelayanan, dunia apologetika. Ini semua sudah kayak malaikat, karena everyday bicara tentang Tuhan belum tentu. Ada banyak orang-orang dengan mental illness yang masuk ke dalam dunia pelayanan. Ada banyak orang-orang yang sakit jiwa masuk ke dalam dunia pelayanan. Bahkan kadang-kadang ada yang tadinya mungkin bagus ketika masuk di dalam dunia pelayanan, ini jadi sakit jiwa. Kenapa? Karena memang iblis sedang memakai orang-orang sekarang ini ya. Mulai dari motivasi yang gak bagus, mulai dari pikiran, rencana-rencana yang buruk. Di Alkitab ada satu tokoh yang namanya Stefanus, itu yang dirajam itu sampai mati karena apa? Karena fitnah. Ya, rasul-rasul pernah terjebak di dalam keakuan. Siapa yang lebih besar dari kami, guru? Ada yang membawa nama Tuhan, berapologia, bukan menempatkan diri sebagai teolog, tapi hanya just entertain. Ada yang membuat sensasi sana sini, sensasi segala macam, tapi ilmu nggak ada. Tidak punya kapasitas atau karisma sebagai seorang teolog. Ada banyak motivasi-motivasi orang. Who knows? Ya, ada orang-orang yang nggak senang kamu maju. Ada orang-orang, bahkan ini, mungkin nanti kamu sama-sama melayani dengan orang ini. Tapi dia tidak suka kalau kamu itu berkembang. Dia tidak suka kalau kamu itu multi talent. Jangankan bicara masalah pelayanan, ministry. Bahkan mungkin kalau kamu cantik sedikit saja, kamu keren sedikit saja, itu bisa menumbuhkan rasa iri ke orang lain. Orang-orang yang sakit jiwa itu bisa dipakai iblis untuk merusak pelayanan dari dalam. Maka anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan itu juga harus bisa membangun pelayanan dari dalam. Anak-anak Tuhan semakin dibabat, semakin merambat. Semakin berkembang kau punya pelayanan, itu semakin banyak gangguan. Banyak nabi-nabi palsu yang ingin merusak kau punya pelayanan. Maka jadilah nabi Tuhan yang mengembangkan pelayanan. Temukan orang-orang yang frekuensinya sama denganmu. Nggak perlu banyak-banyak, sedikit tapi itu sefrekuensi, se-chemistry, se-visi misi. Kita nggak bisa berpartner dengan orang-orang yang punya iri hati, dengki. Karena mereka itu pasti akan menjaga terus-menerus pelayanan kita. Mereka itu seperti ular beludak yang itu siap kapan waktunya ini ya, itu memagut tumit kuda itu. Mereka itu seperti itu, ular budak itu kapan siap dipagut ini tumit kuda ini supaya kudanya jatuh, ya terpelanting, orangnya juga jatuh, kan begitu. Nah, temukanlah partner-partner yang memang Tuhan mau kalian sama-sama itu menjalankan satu visi, saling support, saling membangun. Gembala itu juga harus memahami ya, seorang gembala gereja bahwa di dalam gereja itu harus ada 5 jawatan. Bukan hanya gembala yang jadi fokus. Ada gembala, ada pengajar, ada penginjil, ada rasul, ada nabi. Kalau banyak nabi palsu sekarang bertebaran, di mana nabi Tuhan? Orang yang punya karunia kenabian itu yang menjadi pagar gereja, pagar gembala. Karena iblis itu menyerang pemimpin, menyerang gembala. Gembala bisa saja itu buka celah. Gembala atau pemimpin itu bisa aja agak split, agak lalai. Makanya seorang gembala itu harus punya penasehat. Bukan masalah junior, bukan masalah senior. Kalau Tuhan mau pakai yang lebih muda, Tuhan mau pakai siapa saja, orang-orang yang diberikan karunia berbicara dengan bahasa-bahasa hikmat yang bisa mewarning, ya, yang bisa dengan tegas untuk menjaga gereja ini, untuk menjaga gembala. Maka gembala itu harus bisa membuka diri, harus bisa merendahkan hati, bahwa gembala itu harus berpartner dengan 4 jawatan lainnya. Kalau nggak kerja akan rusak. Dan ingat satu hal ya teman-teman, ya abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudaraku. Semakin Tuhan ingin memakaimu, semakin iblis ingin menjatuhkanmu. Memang buat apa gitu-gitu ya. Iya. Nah ini kena Pak Asmoro, saya utarakan, dia merespon, ya udah jalan kita ya akhirnya. Iya, nggak bisa kita mau berjalan kalau ada orang yang tidak sevisi misi, nggak sefrekuensi sama kita, payah, nggak bisa. Iya, nggak usah diteruskan Bu, capek-capek. Iya, betul. Betul. Iya. Sikut-sikutan nanti situ banyak orangnya tapi sikut-sikutan, iri-irian. Untuk apa? Yang saya ceritakan awal itu Pak Asmoro kan sudah masuk satu sinode. Ya gitu.
sikut-sikutan aja buat apa, saya bilang begitu. Iya. Bukan hamba Tuhan itu sudah keluar aja. Nah masalahnya kan kalau kita keluar langsung kita nggak punya payung hukum, kita nggak bisa melakukan kegiatan, masalahnya begitu. Betul. Saya sudah rasakan itu bahkan nanti dari yang senior-senior. Itu kan ada yang di Alkitab. Si Saul itu kan lebih senior daripada si Daud. Tetapi lihat bagaimana Saul begitu irinya dan berusaha untuk menjatuhkan bahkan membunuh Daud. Jadi di dalam dunia pelayanan itu, kalau pelayanan kita lebih maju, itu bisa menimbulkan kebencian kepada orang-orang lain. Nah yang begini-begini mau kita jadikan partner. Lebih bagus mulai dari 5 atau berapa, tapi ini sehati sejalan. Udah. Setuju. Apologi. Iya, setuju. Orang apologi. Nah, ini termasuk anak kesayangan saya nih, Pak. Dia ini. Oh, gitu ya. Di Medan. Anak kesayangan saya. Salah satu Kesayangan saya. penasehat di Sinode. Kalau Gitu nanti ya. ke depan sekiranya Tuhan berkenan, kami Iya. akan datang ke sana, Pak. Ke Kediri. Oke, Nah, kami siap. Pak. mesti ada pendoa 1x24 jam di Surabaya sana, Pak. Oh gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Bapak ini sedang berhadapan dengan kuasa kegelapan. Betul. Karena kuasa kegelapan, dia tidak mau rencananya gagal, Pak. Nggak mau dia. Betul, betul sekali. Jadi dengan sendiri nanti ada aja masalah itu. Oleh karena itu, kalau nanti Tuhan mengkehendaki berkenan, ketua di sana, koordinator di sana harus punya hikmat dan sabar, Pak. Iya. Nah, supaya setan jangan ambil bagian. Oh Begitu. tentu Pak. Iya. Oke. Iya. Tahu Pak. Iya Pak. Paham Pak. Satu lagi Pak Ketua, mau tambahin begini ya. Hamba Ya. Tuhan itu, Tuhan itu memberikan akal pikiran itu supaya kita belajar itu pasti ya. Jadi hamba Tuhan itu Iya. pun harus cerdas, harus pintar. Tetapi jangan bodoh. Kalau bodoh kita juga berapologiat mempertahankan iman kita gimana kan gitu kan. Jangan cuma bilang dari Roh Kudus, dari Roh Kudus, tapi kita nggak mau belajar. Nah tapi di atas itu kita kan semua berproses ya. Di atas semua itu yang penting adalah karakter. Kita punya mau otak hebat, tapi kalau karakter kita nggak terpakai, itu payah itu. Jadi harus seimbang itu, otak bagus, kepribadian, personality, karakter kita pun memang ya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mungkin ada kelemahan-kelemahan apa, kita berestorasi. Iya, artinya yang diutamakan isi dalam dulu, Pak. Iya. Saya bilang pertama, syarat untuk menjadi pejabat sinode itu hendaklah hidup kudus yang terpisah dari bentuk segala kecemaran. Itu yang penting dulu. Betul. Setuju. Itu penting dulu, Pak. Iya. Jadi syarat untuk jadi pendeta GIA itu bukan kehebatan. Itu dulu, Pak. Iya. Syarat pertama. Hendaklah hidup dalam kekudusan. Artinya kuduskanlah oleh firman, terpisahlah dari bentuk segala kecemaran. Kedua, ya harus memberitakan Yesus tentang ketuhanan dan kealahan Yesus. Ketiga, ya harus bisa untuk membangun kerajaan Allah, gereja lah atau bait suci lah. Iya. Nah, karena kenapa katakan demikian? Ketika orang-orang percaya itu, dia harus dipelihara, Pak, harus digembalai, Pak. Karena doktrin gereja hampir semua memahami Allah itu Tritunggal atau Dewi Tunggal atau macam-macam lah. Sementara isi Sinode GIA hanya satu nama, memberitakan Yesus Kristus satu-satunya Allah yang selamat. Harus memahami Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dan harus memahami konteks waktu. Iya, betul. Nah, kedua, harus kita bisa memberitakan keselamatan itu dengan jalan memperkenalkan ketuhanan dan kealahan Yesus tadi. Makanya tadi Pak Ketua, Pak Gum, tadi saya juga sharing-sharing dengan mereka begini, kalau nanti untuk pengajaran lengkapnya nanti saya bisa berkontribusi lebih detail lagi soal biblikal ini. Nanti Pak Ketua kan
paling gambarannya selanjutnya ya udah biar saya nanti yang turun tangan bagus. begitu. Jadi, bagus. Jadi saya rindu, puji Tuhan, kerinduan Bapak, ya harapan kita dijawab Tuhan.